Setiap pagi, kita langsung menatap layar, membuka pintu ke dunia digital yang tak pernah tidur. Dalam hitungan detik, lini masa kita dibanjiri informasi berita, opini, iklan, semua berebut perhatian. Kecepatan ini adalah keajaiban teknologi, tapi juga tantangan besar yang sering kita abaikan. Arus informasi deras memaksa kita berenang di lautan data setiap hari. Notifikasi tak henti, membuat kita jadi konsumen informasi yang rakus. Di tengah hiruk-pikuk, batas antara yang penting dan remeh jadi kabur. Kita terbiasa melompat dari satu info ke info lain tanpa jeda berpikir. Perlahan, kemampuan fokus dan mencerna mendalam terkikis. Polusi informasi pun muncul, mengotori cara kita berpikir dan berdiskusi. Sama seperti polusi udara, polusi informasi merusak persepsi dan memicu perpecahan. Menjadi pengguna digital cerdas kini adalah keharusan. Ini tanggung jawab kita menjaga kewarasan di era serba terhubung. Di tengah arus informasi, ada predator berita palsu atau hoax. Hoax adalah kebohongan yang sengaja dibuat dan disebarkan seolah-olah benar. Tujuannya beragam, keuntungan, propaganda, atau sekadar menciptakan kekacauan. Hoax sering memakai judul provokatif, meniru media kredibel dan memanipulasi emosi. Contohnya, obat ajaib, kutipan palsu, foto editan, semua pernah mampir di grup keluarga. Kekuatan hoax bukan pada fakta, tapi pada kemampuannya membajak emosi kita. Ketika marah atau takut, kita cenderung membagikan tanpa berpikir. Hoax dirancang menyentuh titik emosional paling rentan. Ia tidak menyerang logika, tapi membajak emosi, membuat kita jadi penyebar tanpa sadar. Inilah cara hoax bekerja, dan kita harus waspada. Tanggung jawab berita palsu tak hanya di tangan pembuatnya, tapi juga penyebarnya, kita. Setiap klik bagikan adalah keputusan etis yang berdampak luas. Etika digital bukan sekadar sopan santun, tapi juga tanggung jawab atas informasi yang kita sebar. Satu berita bohong bisa memicu kepanikan atau merusak reputasi. Jari kita mungkin hanya satu klik, tapi efeknya bisa menjalar jauh. Maka, ambil jeda sebelum membagikan apapun. Tanyakan apakah ini benar. Apa tujuan saya membagikan? Apa dampaknya jika salah? Niat baik dengan info salah tetap bisa berakibat buruk. Jika ragu, lebih baik berhenti di layar kita saja. Mengambil jeda adalah bentuk tanggung jawab dan penghormatan pada ruang digital. Etika adalah rem moral. Logika adalah mesin verifikasi. Logika membantu kita memilah informasi berharga dari sampah digital. Langkah pertama, periksa sumber. Apakah kredibel? Jangan malas cek profilnya. Bedakan fakta dan opini. Hoax sering mencampur adukan keduanya. Fakta bisa diverifikasi. Opini adalah penilaian pribadi. Hoax memanfaatkan bias konfirmasi, kita cenderung percaya yang sesuai keyakinan. Logika menuntut kita menantang keyakinan sendiri, tidak asal percaya. Bertanyalah, apakah saya suka berita ini karena benar, atau hanya karena sesuai harapan saya? Berpikir kritis adalah keterampilan bertahan hidup di era digital. Jadilah penanya aktif, bukan penerima pasif. Etika dan logika harus berjalan bersama, membentuk benteng melawan hoax. Logika tanpa etika bisa kejam, etika tanpa logika bisa naif. Literasi digital sejati adalah kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan membagikan informasi secara bijak. Filter 2 langkah. Apakah ini benar? Apakah pantas dibagikan? Sinergi ini membangun karakter digital yang matang, tidak mudah terpancing emosi, selalu mempertimbangkan konsekuensi. Kita jadi warga digital yang berdaya, bukan korban algoritma. Dengan etika dan logika, kita berkontribusi pada ekosistem digital yang sehat. Inilah pertahanan diri dan masyarakat di era informasi. Perang melawan hoax adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah atau jurnalis. Setiap dari kita punya peran. Memilih tidak menyebar satu hoax hari ini adalah kemenangan kecil. Jadikan ini gerakan berpikir sebelum berbagi, bertanya sebelum percaya. Mulai dari grup keluarga, ingatkan dengan sopan untuk cek kebenaran. Tindakan kecil bisa memutus rantai hoax dan mengedukasi sekitar. Masyarakat digital yang kritis dan etis adalah investasi masa depan. Diskusi jadi sehat, perbedaan pendapat lebih dewasa, ruang publik lebih kuat. Pilihan di tangan kita, jadi bagian masalah atau solusi. Gunakan etika dan logika, bangun ekosistem informasi yang jernih dan manusiawi. Di dunia terhubung, kecerdasan dan tanggung jawab kitalah harapan utama.